Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, perkuliahan kita buka hari ini bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, para mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam semester 4. Hari ini kita kembali masuk di mata kuliah Fikih Munakahat 2. Ya. Fikih Munakahat 2 untuk kelas HKI C dan D. Dan hari ini adalah tanggal 27 Mei 2022. Nah, berdasarkan kalender akademik dari fakultas ataupun dari universitas, bahwa pelaksanaan UAS itu akan dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2022 sampai tanggal 14 Juni. Nah, berarti ini adalah kesempatan kita yang terakhir. Karena minggu depan itu adalah waktu yang dikhususkan untuk persiapan menyambut UAS. Tanggal 30 Juni, 30 Mei sampai 3 Juni. Jadi idealnya minggu depan sudah libur. Sudah tidak ada perkuliahan. Sedangkan kita masih memiliki 2 materi lagi yang tersisa. Nah, masih ada 2 ya, yaitu materi tentang perwalian dan hadonah. Nah, setelah saya pertimbangkan dan saya pikirkan, maka akhirnya saya putuskan bahwa hari ini adalah kuliah kita yang terakhir, walaupun kita baru masuk ke pertemuan ke-10. Tapi karena waktu yang mepet, maka akhirnya ya sudah, ini pertemuan terakhir. Sedangkan untuk materi yang belum disampaikan itu akan saya jadikan satu di hari ini. Yang pertama perwalian dan hadonah. Namun untuk menyingkat waktu, karena kan tidak mungkin 2 materi sekaligus disampaikan di waktu yang bersamaan pada hari ini. Maka akhirnya saya putuskan untuk materi terakhir, materi hadonah akan saya jadikan tugas. Ya, akan saya jadikan tugas. Nah, seperti apa tugasnya nanti akan saya jelaskan. Oke, baik, menyingkat waktu karena ini waktunya terbatas, jadi saya langsung ke materi yang berikutnya, yaitu mengenai perwalian, materi ke-7, materi ke-8. Atau materi ke-9. Saya baca. Materi ke-9 ya. Tentang perwalian. Oke, saya tampilkan dulu ya PowerPoint-nya. Sebentar. Ini dia. Materi PowerPoint tentang perwalian. Nah, ini dia ya. Oke. Saya berikan penjelasan secara ringkas. Bahan kajiannya ada 3 ya. Pertama, pengertian wali. Kedua, macam-macam wali. Dan yang ketiga, syarat-syarat perwalian. Perlu diketahui ya, wali yang dimaksud di sini bukan wali nikah. Tetapi wali yang memiliki hak untuk mengurus hal-hal urusan bagi orang yang wajib dia usahakan. Misalnya ada anak kecil, dapat kewajiban, dapat hak untuk mengurus rumah, mengurus harta seseorang. Dia punya hak untuk mendapatkan warisan. Tapi dia masih kecil, tidak mampu melakukan usaha untuk mengurus hartanya, maka kebijakannya harta itu dipasrahkan kepada wali. Itu maksudnya wali. Atau mungkin ada orang yang memiliki
kelainan jiwa, misalnya gila, atau mungkin dia safih dan lain sebagainya, maka hak perwaliannya jatuh ke orang lain. Nah, yang dimaksud wali itu di sini bukan wali nikah, itu lain lagi urusannya. Itu sudah kita bahas dulu di mata kuliah Fikih Munakat 1. Untuk kali ini di Fikih Munakat 2 kita bicara perwalian tapi yang berhubungan dengan hak untuk mengatur urusan orang yang berada dalam perwalian. Oke, sekarang kita langsung ke pengertiannya. Apa maksud dari wali, pengertian wali di sini? Yang dimaksud di dalam wali di sini adalah ya at-tadbirul kabiri rasyidi syu'unal qasiri syakhsiyati wal maliyati. Jadi wali itu adalah perwalian adalah pengaturan orang dewasa terhadap urusan orang yang kurang dalam kepribadian dan hartanya. Jadi orang yang diberi kewajiban, diberi hak untuk mengurus urusan orang yang memiliki kekurangan dalam hal kepribadian dan hartanya. Siapa orang yang kurang itu? Ya, kita bicara sekarang. Wal qasiru man lam yastakmil ahliyatal adai, yaitu orang yang tidak sempurna ahliyatul adanya, kemampuan untuk melakukan tindakan sesuatu yang bersifat hukum, bersifat mengikat, tapi dia tidak sempurna di situ, tidak memiliki kemampuan. Sawa'un akana faqidan laha ka ghairil mumayyizi am naqisuha kal mumayyiz. Orang yang tidak punya kemampuan untuk melakukan ahliyatul ada itu baik yang belum mampu atau masih belum waktunya maupun yang sudah mumayyiz tapi dia memiliki kekurangan. Jadi bisa jadi orangnya itu sudah mumayyiz, sudah tamyiz, sudah mencapai masa baligh, sudah sadar bahwa dia itu punya kemampuan, tapi dia tidak mampu. Misalnya seperti orang yang gila, orang yang safih. Nah, itu orang yang kurang. Nah, itulah perwalian. Nah, sekarang macam-macamnya, macam-macam perwalian itu ada berapa saja. Nah, menurut Wahbah Zuhaili, perwalian di situ ada dua macam. Pertama, wilayatun ala nafsi, dan yang kedua wilayatun alal mal, perwalian atas diri seseorang, dan yang kedua perwalian atas harta. Perwalian diri atas diri seseorang yang pertama, dan yang kedua perwalian atas harta. Apa itu perwalian atas diri seseorang? Kita lihat. Wal wilayatu ala nafsi, perwalian atas diri seseorang, yaitu al israfu ala syu'unil qasiri aksasiyati min siyanatin wa hifdin wa ta'dibin wa ta'limin wa tazwijin, yaitu ini yang kedua, wilayatun alal mal yal israfu ala syu'unil qasiril maliyati min istismarin wa tasarrufatin kal bai'i wal ijarati wal rahni wa ghairiha. Jadi wilayah atas diri seseorang itu adalah mengatur urusan orang yang kurang ahliyatul adanya atau al-qasir. Jadi orang yang memiliki kekurangan misalnya karena dia masih kecil atau mungkin dia sedang mengalami sakit gangguan mental misalnya. Itu perwalian karena perwalian atas diri seseorang. Apa yang diurusnya yaitu misalnya menjaga dia jangan sampai lepas kontrol, misalnya karena dia sakit jiwa dan sampai dia berontak-berontak, dia harus dijaga baik-baik. Atau urusan wahifdin dan menjaga, wa ta'dibin dan memberikan pendidikan atau pengajaran, wa ta'limin dan pengajaran, wa tazwijin dan perkawinan. Jadi dia punya hak untuk mengatur urusan pribadi seseorang
sesuai dengan ketentuan tadi. Sedangkan wilayah itu alal mal itu adalah hal israfu ala su'unil qasiri al maliyati, yaitu mengurus atau mengatur urusan harta seseorang yang qasir ini, orang yang memiliki kekurangan dalam hal ahliyatul ada, min istismarin dalam hal perdagangan, wa tasarrufatin dan tasarufnya, seperti kalbai seperti jual beli, wal ijarati dan persewaan, warahni dan pergadai, wa ghairiha dan lain sebagainya. Jadi ini tambahan. Perwalian yang kedua adalah perwalian atas harta benda, yaitu apa? Orang yang punya harta tapi dia masih kurang ahliyatul adanya karena masih kecil atau karena penyakit, karena sakit jiwa dan lain sebagainya. Maka dia diurus selain untuk dirinya, dia juga mengurus harta milik orang ini yang kurang ahliyatul adanya. Jadi kalau punya harta ya disewakan, kalau punya rumah ya ditawarkan, kalau mau dijual, nah uangnya baru ditasarrufkan. Nah itu yang kedua, wilayah alal mal. Nah sekarang kita bahas dulu perwalian atas diri seseorang. Kita lihat di Wabah Az-Zuhaili, yang dimaksud wilayah atau perwalian atas diri seseorang menurut mazhab Hanafiyah itu adalah siapa orangnya? Itu pertama anak, kemudian ayah, kemudian kakek atau bapaknya bapak, kemudian paman baik paman dari pihak perempuan maupun paman dari pihak laki-laki. Nah, urutannya sesuai dengan urutan pembagian dalam hukum waris. Urutannya. Artinya, saudara kandung didahulukan daripada orang yang ada di luar jalur ayah saja. Nah, kalau misalnya tidak ada kerabat lain, maka perwaliannya dipindah kepada ibu. Jadi pertama bapak dulu, jalur bapak dulu diutamakan. Tapi kalau sudah tidak ada, baru pindah ke jalur ibu. Ini menurut mazhab Hanafiyah. Sedangkan menurut mazhab Malikiyah, urutannya adalah pertama anak, ayah. Baru kemudian setelah ayah tidak langsung kakek, tetapi orang yang diwasiati. Siapa ya? Siapa yang diwasiati? Misalnya orang lain yang diberi wasiat, ya, itu yang berhak menjadi wali. Baru setelah itu saudara laki-laki, baru kakek, baru paman. Ini bedanya ya kalau mazhab Hanafiyah dengan mazhab Malikiyah. Nah sekarang syarat-syarat wali. Bagaimana wali bisa masuk atau bisa memenuhi syarat, bisa dikatakan sebagai orang yang memenuhi persyaratan sebagai wali? Maka ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi jika seseorang ingin diangkat sebagai wali. Ada beberapa syarat menurut Bapak Az-Zuhaili. Pertama, satu, al-bulughu, balik. Harus orangnya balik. Ya nggak mungkin lah walinya tidak balik, sedangkan dia mengurus orang yang tidak balik. Maka harus balik, sudah dewasa. Wal aqlu, selain balik juga harus berakal, bisa mencerna pikiran dia sendiri. Misalnya harta ini mau dikembangkan untuk apa, untuk bisnis apa misalnya. Dia harus punya kemampuan untuk berpikir itu. Atau at-taklif. Yang ketiga, al-qudratu ala tarbiyatil walad. Mampu mendidik anak. Wal amanatu ala akhlaqihi, dan memiliki amanah atas akhlak anak. Jadi dia sangat mengayomi. Kalau anak salah ya diingatkan. Kalau anak salah dan dia melakukan kesalahan ya harus diberikan hukuman. Tapi hukumannya tentu saja tidak sampai melukai anak. Wal Islam yang juga penting adalah satu, beragama Islam. Jadi harus satu agama dengan
anak yang diwaliinnya, yang diwalikannya, yang dijadikan, yang diurusi urusan walinya. Nah, itulah syarat-syarat seorang wali bagi wali yang al-wilayatu ala nafsihi, ala nafsi, yang mengurus diri seseorang. Nah, sekarang bagaimana jika wali ini sudah dianggap cukup selesai tugasnya sebagai wali? Apakah ada masa berakhirnya atau bisa terus sampai terakhir, sampai selesai? Apa batas penyelesaiannya? Nah, ada ketentuannya di sini. Ittihaul wilayati ala nafsi, masa berakhirnya perwalian ala nafsi atas diri. Tantahi al wilayatu ala nafsi fi ra'yil Hanafiyah fi haqqil gulami di bulughi 15 sanatan. Menurut mazhab Hanafiyah itu ada ketentuannya mengenai batas akhir. Batas akhir dari masa perwalian itu adalah ketika orang yang diwalikannya atau misalnya anak itu sudah mencapai umur 15 tahun. Kalau ini perwaliannya itu terjadi dalam hal anak yang belum dewasa. Ini lain lagi kalau orang itu mengalami gangguan jiwa, itu lain lagi. Ini yang belum dewasa, anaknya belum dewasa, belum balik. Maka ada ketentuan menurut mazhab Hanafiyah, masa perwaliannya selesai begitu anak sudah mencapai umur 15 tahun. Atau munculnya tanda keremajaan secara natural. Misalnya dia sudah mimpi basah di usia 12 tahun misalnya, dan dia sudah kelihatan dewasa, sudah bisa berpikir sendiri. Maka perwalian bisa jadi berakhir di usia lebih dini, usia 12 tahun. Dan mungkin anak ini meskipun sudah dewasa, atau meskipun belum dewasa, atau mungkin sudah balik, tapi dia belum mampu mengurus segala hal yang berhubungan dengan dirinya sendiri. Dia belum bisa mengurus urusan perkawinannya. Dia belum bisa mengurus hal-hal yang berhubungan dengan jika dia mau menikah. Dia akan susah. Kenapa? Umur 12 tahun itu belum cukup. Nah, bagaimana caranya? Walaupun dia sudah balik, maka itu bisa dianggap belum selesai tahapannya. Kenapa? Secara natural belum selesai. Belum mencapai masa cukup dewasa. Sedangkan untuk yang perempuan, itu tadi kan laki-laki yang 15 tahun. Sedangkan perempuan bagaimana? Masa perwaliannya habis setelah ia menikah. Jadi ukurannya menikah. Tidak dijelaskan usianya berapa. Ini pokoknya sudah menikah berarti sudah bebas. Nah, sedangkan menurut mazhab Malikiyah disebutkan habisnya masa perwalian atas diri seseorang itu terjadi jika sebabnya sudah hilang. Dan sebab itu adalah usia anak-anak atau sejenisnya. Jadi kalau ukurannya habis masa sebabnya itu berarti kalau misalnya sudah balik, sudah mencapai umur balik, dan dia sudah dianggap bisa mengambil keputusannya sendiri. Jadi itu sudah selesai perwaliannya. Jadi ukurannya sudah habis sebabnya. Bizawali sababiha. Atau misalnya kalau dia seorang yang mengalami gangguan mental, maka begitu gangguan mentalnya selesai dan dia sudah mulai sadar, oh dia ternyata tahu dia sakit selama ini dan dia sudah menyadari itu. Nah, kalau sudah menyadari sakitnya selama ini dan sudah merasakan kesembuhan, ya sudah maka berakhir sudah masa perwaliannya. Sedangkan bagi perempuan masa perwaliannya tidak habis, fala tantahin wilayatun nafsiyatu alaiha, tidak habis masa perwaliannya illa bidukhuriz zauji biha, kecuali setelah melakukan hubungan badan dengan suaminya. Jadi ukurannya sudah nikah gitu ya. Nah, itulah pandangan ulama mengenai masa berakhirnya perwalian. Nah, berikutnya sekarang yang kedua, tadi sudah bicara perwalian ala nafsi, perwalian atas diri sendiri, atas diri seseorang. Yang kedua sekarang perwalian atas benda.
perwalian atas benda atau al-wilayatu alal mali. Kita lihat di Wabah Zuhaili halaman berapa tadi ini? Halaman 749 disebutkan, jika anak yang diwalikan itu mempunyai harta, maka sang ayah berhak mengurus, karena lil abi al wilayatu ala malihi, berhak mengurus hartanya ayahnya ya. Wa hifdhan wastismaran, mengembangkan hartanya, bittifaqil madzahibil arba, berdasarkan kesepakatan para ulama yang 4. Tetapi ulama mazhab yang 4 itu berbeda. Sumakhtalafu fiman tasbutu lahul wilayatu ala malil qasri ba'da mauti abihi. Tetapi ulama mazhab 4 berbeda pendapat tentang orang yang berhak menjadi wali atas harta benda kalau ayahnya meninggal. Jadi kalau ayahnya masih hidup, maka ayah yang berhak mengurus segala sesuatunya, hartanya, segala macam kekayaannya. Tapi kalau sudah meninggal ayahnya, maka ulama beda pendapat. Menurut Hanafiyah, siapa yang berhak mengurus harta setelah ayahnya wafat? Maka yang berhak itu adalah orang yang diberi wasiat yang pertama. Sumali wasiyihi, orang yang berhak menerima wasiat bahwa nanti Bapak A itu bukan keluarga dia, itu yang akan mengurus semua urusan kamu, urusan anakku dengan harta-hartanya. Kalau misalnya sudah selesai, atau urutan berikutnya lil jadi kakeknya. Kemudian sumali wasihi, orang yang mendapat wasiat dari kakeknya. Sumalil qadi, kemudian hakim. Fawasihi, dan kemudian orang yang mendapat wasiat oleh hakim. Jadi kalau menurut mazhab Malik Hanafiyah, setelah ayahnya wafat, maka yang mengurus adalah orang yang mendapatkan wasiat dari bapaknya. Kemudian setelah itu baru urutan berikutnya adalah kakek. Berikutnya adalah urutannya orang yang menerima wasiat dari kakek. Kemudian hakim, baru kemudian orang yang mendapat wasiat dari hakim. Itu menurut Hanafiyah. Sedangkan menurut Malikiyah dan Hanabilah, urutannya adalah kalau sudah wafat ayahnya, maka diserahkan kepada orang yang diberi wasiat. Ini sama dengan Hanafiyah. Nah, bedanya di sini. Sumal lil qadi. Baru setelah itu hakim. Jadi bukan kakek. Hakim. Auman yukimuhu, orang yang sederajat dengan hakim. Atau setingkat dengan hakim. Sumali jama'atil muslimina illam yujad qadin, atau kemudian diserahkan kepada umat Islam kalau tidak ada hakim. Jadi diserahkan kepada komunitas. Misalnya di kampung itu hakimnya tidak ada, maka diserahkan kepada umat Islam. Nah, itu mazhab Malikiyah dan Hanabilah. Sedangkan Syafi'iyah mengatakan bahwa perwalian setelah ayah wafat diserahkan kepada kakek. Pertama kakek, kemudian sumali wasiyil baqi minhuma. Kemudian orang yang diberi wasiat dari kakek atau ayah. Suma lil qadi, yang berikutnya hakim auman yukimu, atau orang yang setingkat dengan hakim. Jadi itu ya, urutan orang yang berhak menjadi wali setelah wafatnya ayah. Jadi kalau ibu gimana? Tidak masuk. Wali itu bukan dari perempuan, tapi dari laki-laki. Ini urutannya. Nah, sedangkan syarat-syarat orang yang berhak menjadi wali atas harta itu apa saja? Itu ada 3. Pertama, ayakunal waliyu kamilal ahliyati. Orang yang menjadi wali itu termasuk orang yang kamil ahliyah, atau orang yang sudah balik, sudah berakal, sudah merdeka, dan mampu mengurus urusan harta. Kamilul ahliyati. Yang kedua, alla yakuna safihan mubadziran mahjuran alaihi. Orang tersebut tidak dungu dan tidak suka menghambur-hamburkan harta, atau mungkin dibalik ya,
orangnya itu tidak dungu, artinya dia orang yang waras dan menghambur-hamburkan harta, atau orang yang hemat karena dia sendiri tidak bisa mengurus hartanya sendiri. Artinya orang yang bisa mengurus harta orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayyakuna muttahidad dini ma'al qasir. Orang yang mengurus itu harus muttahidad din, satu agama, ma'al qasir, dengan orang yang diwaliinya. Jadi tidak boleh yang menjadi wali itu ayahnya, tapi ayahnya murtad. Nah, itu tidak bisa. Langsung habis, langsung hilang perwaliannya. Langsung serahkan kepada urutan berikutnya. Nah, itu dia ya. Nah, sekarang kita lihat pandangan KHI. Bagaimana pandangan KHI memandang persoalan perwalian? Kita lihat di pasal 107. Disebutkan di ayat 1, perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun. Nah, usia anak harus minimal 21 tahun ya. Jadi kalau misalnya umurnya 30 ya sudah dewasa, itu nggak bisa. Dia dianggap sudah bisa menentukan pilihannya sendiri. Dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Jadi belum kawin. Yang kedua, perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya. Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut. Jadi di sini berbeda dengan kaul mazhab tadi yang mengatakan jika ayahnya wafat maka pindah ke orang yang mendapatkan wasiat. Baru setelah itu wali, hakim dan seterusnya. Di sini tidak ada, langsung wali perwalian diatur, dipegang oleh pengadilan atau hakim. Jadi langsung ya, begitu orang tua ayahnya wafat, sementara masih punya anak umur 5 tahun, maka langsung saja harta-harta yang dari ayah itu setelah dibagi warisnya diserahkan kepada anak. Nah, anak ini kemudian diurus pengajuan permohonan perwalian oleh kepada pengadilan agama. Harusnya begitu. Dan nanti pengadilan agama akan menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali. Dan wali bisa diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa. Jadi bisa saudara sendiri, masih kerabat sendiri, baik paman, saudara, ataupun kerabat lainnya. Dan juga bisa diambil dari orang lain yang tidak ada hubungan kekerabatan, tapi dia sudah dewasa, bisa bersikap adil, jujur, berkelakuan baik, atau mungkin dalam bentuk badan hukum. Nah, di pasal 108 disebutkan, orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak, atau anak-anaknya sesudah ia meninggal. Jadi bisa dibuatkan surat wasiat. Sebelum wafat, bapaknya menulis surat wasiat bahwa hak atas kekayaan anak saya akan diurus oleh lembaga apa misalnya, atau diurus oleh siapa. Pasal 109, pengadilan agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkan kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila, dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya. Jadi kalau dianggap walinya itu berkelakuan buruk, maka bisa dipindahkan. Jadi misalkan bapak sekalipun kelihatan tidak bisa bertanggung jawab, misalnya seorangnya pemabuk, terkenal penjudi, boros-borosan, suka main perempuan dan lain sebagainya, maka itu bisa saja perwaliannya dicabut meskipun itu bapak kandungnya sendiri. Nah, ini dia ya. Ini juga berkaitan dengan di pasal 110 berkaitan dengan kewajiban wali, larangan wali, tanggung jawab wali, dan lain sebagainya. Itu ada di pasal 110, silakan dibaca. Kemudian di pasal 111
Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah. Artinya apa? Ya kalau sudah selesai masa perwaliannya, ini diserahkan kembali kepada pihak yang berada di bawah perwaliannya. Jadi ini masa berakhirnya dan apa yang harus dilakukan oleh seorang wali. Pasal 112, wali dapat menggunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya sepanjang diperlukan untuk kepentingan menurut kepatutan atau bil ma'ruf kalau wali fakir. Jadi wali boleh menggunakan harta orang yang berada di bawah. Jadi bisa dipakai untuk kebutuhan dia, tapi harus ada catatannya. Kalau misalnya nanti ini sebagai utang ya harus dikembalikan. Pokoknya secara ma'ruf. Nah, jadi itulah pembahasan kita mengenai perwalian. Dan kalau misalnya nanti kalian tidak paham, ada yang ingin ditanyakan, bisa kalian tanyakan melalui kolom komentar yang ada di Google Classroom ataupun yang ada di channel YouTube saya ini. Baik, yang terakhir adalah materi tentang hadonah. Dan saya sudah katakan di awal, untuk materi hadonah ini akan saya jadikan tugas. Dan tugasnya adalah, ini dia. Tugasnya adalah, nah ini dia ya. Anda diwajibkan membuat resum materi hadonah yang mencakup sub pembahasan antara lain: 1. Pengertian hadonah, hukum hadonah, syarat-syarat hadonah. Nih, biar jelas ya, saya dekatkan. Hukum hadonah, syarat-syarat hadonah, dan upah hadonah. Dan perlu diketahui ya, perlu diingat, ketika kalian meresum materi ini, ingat, ada referensi yang harus dibaca. Yaitu kitab Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, juz 7, halaman 717 sampai 735. Ini dia ya. Oke, saya tampilkan ya biar jelas. Oke, sebentar ya, sabar. Harap bersabar dulu ya, masih loading ini agak lama. Nah, ini dia ya. Oke, kita lihat. Nah, ini dia ya. Tugasnya. Nih. Di sini ya, al-hadonah au kafalatut tifli. Nah, ini dia. Mulai dari sini ya. Di apa namanya? Diterjemahkan. Silakan gini. Jadi intinya boleh kalian terjemahkan dulu, baru setelah itu diresum. Tapi kalau misalnya tidak mau menerjemahkan, bisa saja. Yang penting 4 sub materi itu sudah harus ada. Boleh kalian terjemahkan sesuai dengan tugasnya, atau cukup kalian ini, kalian apa namanya? Kalian ambil intisarinya. Yang jelas pengertian hadonah itu apa, kemudian yang kedua hukum hadonah itu bagaimana, kemudian yang ketiga apa tadi? Hukum syarat hadonah itu apa, dan upah hadonahnya bagaimana. Nah, silakan kalian lihat materinya di sini. Sub materinya itu ada di sini. Di bagian mana syarat hadonah? Di bagian mana hukum hadonah? Di bagian mana upah hadonah? Dan di bagian mana pengertian hadonah? Silakan kalian nanti terjemahkan dulu atau cukup jawab sesuai dengan sub materi yang saya jelaskan tadi. Dan kembali ke tugas. Dikerjakan di MS Word dan batas akhir pengumpulannya adalah hari Jumat minggu depan, tanggal 3 Juni 2022 pukul 9. Perlu diingat ya. Jadi sama seperti kemarin saya memberikan tugas untuk hadis ahkam 1. Minggu kemarin
tetap ada pertemuan, tapi tidak ada pengiriman video dari saya. Minggu lalu ya, hari kemarin, hari Kamis kemarin, hanya tugas dikumpulkan dan absensi. Sama juga untuk kali ini. Untuk minggu depan, Jumat tanggal 3 Juni, kalian hanya wajib mengisi atau menjawab, mengumpulkan, karena batas akhirnya tanggal 3 Juni 2022 jam 9, dan setelah itu kalian absen. Jadi hanya itu. Kalau misalnya kalian tidak absen, berarti Anda dianggap tidak masuk. Wajib absen. Dan minggu depan adalah batas akhir dari pengumpulan tugas. Saya kira jelas ya untuk materi terakhir tentang Hadonah. Dan ini sekaligus mengakhiri seluruh rangkaian perkuliahan kita di semester genap. Semester 4 tahun akademik 2021-2022 secara tuntas, selesai secara tuntas. Seluruh materi sudah kita bahas bersama-sama. Dan sekali lagi saya ingin sampaikan terima kasih dan mohon maaf sekali lagi jika ada kekurangan selama saya menyampaikan materi. Ya mungkin banyak hal-hal yang belum sempurna saya sampaikan. Banyak hal yang terlewatkan ketika saya menyampaikan materi. Tapi saya berharap ini bisa menjadi stimulan bagi kalian yang ingin mengambil profesi sebagai calon advokat atau mungkin calon penghulu atau mungkin calon hakim, karena ini sangat dibutuhkan. Materi-materi tentang perkawinan sangat diperlukan untuk mengambil atau mengasah kemampuan kompetensi kalian di bidang hukum perkawinan Islam. Nah, semoga apa yang bisa saya sampaikan bermanfaat buat kalian dan bisa memicu pengetahuan kalian di masa akan datang lebih baik lagi. Itu yang penting, bukan sekedar kalian hadir, bukan sekedar kalian absen, tapi yang penting adalah kalian bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil intisari dari pengetahuan ini sehingga bisa kalian kembangkan sendiri di masa yang akan datang. Memang saya akui saya tidak sempurna dalam mengajar. Apalagi saya menyampaikan kuliah tidak secara langsung melalui kelas, hanya lewat video atau mungkin lewat Zoom meeting. Tentu saja itu tidak maksimal. Pasti ada kekurangan-kekurangannya. Nah, saya harapkan kekurangan itu bisa memacu dan memicu kalian untuk meningkatkan kualitas kalian sendiri, memaksimalkan kompetensi kalian untuk mencapai target akhir lulusan kompetensi akhir lulusan kalian yang ahli di bidang hukum perkawinan. Karena ini pertemuan terakhir ya, tidak ada lagi fikih munakaat 3. Cukup fikih munakaat 1 dan fikih munakaat 2. Mungkin ada di bidang yang lain, tapi tidak terkait dengan fikih munakaat. Mungkin ada hukum perdata 1, hukum perdata 2 barangkali, yang mungkin bicara tentang perkawinan juga, tapi tidak terkait dengan fikih munakaat. Tidak terkait secara langsung. Nah, saya harapkan dengan berakhirnya seluruh perkuliahan perkawinan, hukum perkawinan Islam di semester ini, maka saya harapkan kalian juga bisa meningkatkan kemampuan kalian di waktu dan cara yang berbeda. Saya kira itu, terima kasih dan mohon maaf jika banyak sekali kekurangan, kekhilafan yang saya lakukan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi seluruh usaha kita selama interaksi kita di kelas hukum, di kelas fikih munakaat 2 ini. Dan semoga nanti kalian ketika mengikuti ujian akhir semester, saya mendoakan semoga kalian mendapatkan hasil yang memuaskan, tidak kekurangan satu apapun, dan semoga kalian nanti lulus dengan predikat yang baik, bahkan mendapatkan predikat ujian atau cum laude. Baik, saya kira cukup, dan untuk mengakhiri seluruh rangkaian perkuliahan kita pada semester ganjil kali ini, kita akhiri bersama-sama dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Semoga kita bertemu di lain waktu dan kesempatan di semester 5. Siapa tahu kita ketemu lagi di mata kuliah yang lain.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.